Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Isnaini Rizky Qoriah dengan NIM 203141119 kelas 2D Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ingin menjelaskan materi tentang behavioral dalam bimbingan dan konseling. Kata-kata motivasi dari saya, jangan takut untuk memulai, jangan takut gagal, dan jangan takut untuk meraih apa yang kamu inginkan, karena ketakutan tidak akan pernah membawamu kemana-mana. Nah, untuk kali ini kita akan bahas salah satu materi dari bimbingan dan konseling. Ini adalah behavioral dalam bimbingan dan konseling. Apa saja manfaat dari behavioral ketika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa sangkut pautnya dengan bimbingan dan konseling? Untuk lebih jelasnya disimak ya. Nah, pengertian dari behavioral itu sendiri. Konseling behavioral adalah sebuah proses konseling yang dilakukan menggunakan pendekatan tingkah laku atau bisa disebut dengan behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah hidup yang ingin dicapai oleh klien atau konseling. Konseling behavioral merupakan suatu metode atau teknik membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, maupun mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Jadi jelas sekali bahwasannya behavioral ini adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk memecahkan masalah, entah itu interpersonal, emosional, maupun untuk mengambil keputusan tertentu, tentu saja dengan menggunakan pendekatan tingkah laku. Lalu ada konsep dasar dari behavioral counseling itu sendiri. Yang pertama, tingkah laku manusia diperoleh melalui belajar dan kepribadian adalah hasil dari proses belajar. Di sini diketahui bahwasannya tingkah laku manusia itu tidak diperoleh secara manusia itu dari lahir, melainkan melalui proses belajar, dan kepribadian adalah hasilnya. Maka ketika manusia telah melalui proses belajar, akan mendapatkan kepribadian dari proses tersebut. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Jadi kita ketahui bahwasannya kepribadian atau perilaku tersebut relatif permanen yang akan melekat pada diri manusia karena latihan dan juga pengalamannya. Nah, tingkah laku yang dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang pertama, ini adalah pembiasaan klasik yang ditandai dengan suatu stimulus yang menghasilkan suatu respon atau satu respon. Contohnya adalah bayi yang ketakutan ketika mendengarkan suara yang keras. Contohnya bentakan. Ketika bayi mendengarkan bentakan atau suara gaduh, maka bayi itu akan merasa tidak nyaman, maka respon yang diberikan adalah rasa ketakutan dengan tangisan. Yang kedua adalah pembiasaan operan yang ditandai dengan adanya satu stimulus yang menghasilkan banyak sekali respon. Berbeda dengan klasik yang hanya satu respon, pembiasaan operan ini menghasilkan banyak respon. Lalu peniruan. Orang-orang tidak memerlukan reinforcement agar bisa memiliki tingkah laku, melainkan ia meniru. Di sini kita bisa ketahui bahwasannya imitasi atau orang itu tidak memiliki daya untuk membuat tingkah laku dirinya sendiri, melainkan dia lebih meniru pada tingkah laku atau tokoh yang ia inginkan. Nah, karakteristik counseling behavioral. Counseling behavioral ini berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat dirubah. Adapun kondisi-kondisi pada manusia yang menjadi dasar dalam counseling ini. Yang pertama, manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik ataupun buruk, bagus ataupun jelek. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa manusia itu sebenarnya adalah netral.
manusia memiliki perilaku baik dan buruk itu berdasarkan kebiasaan dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Di sini juga kita ketahui bahwasannya manusia itu memiliki daya untuk mengontrol apa yang dia ingin lakukan. Lalu yang ketiga, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Nah, di sini adalah manusia itu dikatakan fair sama individu. Ketika manusia bisa mempengaruhi orang lain, maka manusia lain pun juga bisa mempengaruhi individu tersebut. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola tingkah laku yang baru melalui proses belajar. Jadi telah kita bahas tadi, proses belajar ini akan menimbulkan suatu perilaku permanen yang melekat pada diri seorang individu. Lalu, counseling behavioral ini memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama, membantu klien untuk menjadi asertif dan mengekspresikan pemikiran-pemikiran serta hasilnya ke dalam situasi yang membangkitkan perilaku, atau bisa dengan kata lain, memiliki ketegasan dalam bertingkah laku. Individu mampu mengekspresikan dirinya secara tegas bahwa dia menginginkan sesuatu atau dia merasa layak untuk mengekspresikan sesuatu. Lalu yang kedua, membantu klien untuk menghapus ketakutan-ketakutan dari hal yang tidak realistis yang menghambat dirinya untuk terlibat dalam peristiwa-peristiwa sosial. Nah, ketakutan ini harus dihilangkan dari individu agar tidak kehilangan masyarakatnya atau kehilangan sosialnya. Yang ketiga adalah membantu untuk menyelesaikan konflik batin yang menghambat klien dari pembuatan pemutusan. Nah, konflik batin ini bisa diselesaikan dengan teknik pendekatan tingkah laku yang dilakukan oleh konselor dengan konselingnya agar konseling mampu membuat keputusan dalam hidupnya, tentu saja adalah keputusan besar dan keputusan penting dalam hidupnya. Lalu ada tujuan khusus dari konseling behavioral, yakni adalah pertama, membantu klien untuk menolong dirinya sendiri. Yang kedua adalah mengembalikan klien ke masyarakatnya, yakni adalah klien yang sudah merasa asing dengan masyarakatnya, perlu dikembalikan lagi kepada sosialnya. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan sosial, lalu memperbaiki tingkah laku yang menyimpang. Hal ini bisa ditangani dengan buat rekayasa lingkungan positif, di mana tingkah laku ini akan mengikuti jalannya lingkungan yang positif tersebut. Lalu yang terakhir adalah membantu klien untuk mengembangkan sistem self-management dan self-control. Nah, teknik-teknik counseling behavioral yang pertama adalah latihan asertif. Nah, latihan ini adalah untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak dan benar. Nah, jadi dengan latihan asertif ini, klien dimampu untuk berani mengungkapkan pendapatnya dan pemikirannya kepada khalayak. Lalu, desensitisasi sistematis. Nah, ini memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan, di mana klien di sini akan diajarkan untuk serileks mungkin dalam menghadapi masalahnya. Lalu ada juga pengkondisian aversi. Nah, di sini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang ada pada klien. Nah, bisa juga menggunakan dengan lingkungan yang positif dan juga mengajarkan hal-hal yang positif kepada klien. Lalu membentuk tingkah laku model. Digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah ada. Nah, model di sini ditujukan untuk agar klien memiliki tingkah laku yang baru. Tingkah laku yang menyimpang haruslah dipinggirkan, namun tingkah laku yang telah ada, tingkah laku positif yang ada dalam diri klien akan lebih dikembangkan untuk dimunculkan lagi ke permukaan sosialnya. Nah, jelas sekali ya dari penjelasan di atas bahwasannya memang behavioral ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat, yakni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri kita, entah itu masalah interpersonal, emosional, maupun untuk mengambil keputusan terbesar dalam diri kita. Apalagi jika situasinya kita sebagai konselor atau seorang yang memiliki permasalahan tertentu. Untuk memperjelas lagi materi tentang behavioral dalam kehidupan konselor, kita melihat dan berkiblat pada Jurnal Musli tahun 2017 volume 6 nomor 1. Di sini ada Willis tahun 2010 yang mengatakan bahwa
kontribusi terbesar dari konseling behavioral adalah bagaimana memodifikasi perilaku melalui rekayasa lingkungan sehingga terjadi proses belajar untuk perubahan perilaku. Nah, di sini konselor memiliki pandangan bahwa kelainan perilaku yang ditunjukkan oleh klien merupakan sesuatu kebiasaan yang bisa dipelajari. Karena itulah dapat diubah dengan mengganti situasi positif yang direkayasa sehingga perilaku klien yang menyimpang dapat berubah menjadi positif. Proses konseling behavioral juga dapat berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, bukan hanya konselor saja melainkan juga dengan konselingnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, kita juga memerlukan teknik-teknik yang sepadan dan pas untuk diaplikasikan kepada masalah yang ada. Nih, dikemukakan oleh Krugbolz dan Thoresen dalam Wheels tahun 2010 juga bahwa penggunaan teknik-teknik dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan klien, karena tidak ada satu teknik yang digunakan secara terus-menerus untuk semua kasus yang ada, melainkan mempertimbangkan teknik-teknik lain yang secara alternatif guna tercapainya tujuan konseling, yaitu perubahan perilaku dari klien itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa memberikan motivasi yang lebih kepada konseli agar mau berubah dan mau menggantikan penyimpangan yang terjadi pada tingkah lakunya menjadi tingkah laku yang lebih positif lagi. Dalam jurnal ini juga memberikan contoh penerapan konseling behavioral dalam kehidupan sehari-hari nih, seperti konseling behavioral menggunakan teknik kontrak perilaku dengan student logbook untuk meningkatkan minat membaca siswa. Di sini adalah konseling ini berperan sebagai siswa. Nah, dalam teknik satu ini, behavioral memiliki peran yang cukup penting untuk mengembangkan minat membaca pada siswa dengan rekayasa lingkungan yang positif tentunya. Dengan usaha dan cara-cara yang dilakukan ini melalui usaha untuk membaca buku, frekuensi untuk membaca, perilaku membaca yang baik, dan memiliki keyakinan terhadap adanya manfaat membaca buku dan kuantitas sumber bacaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya behavioral ini bisa diaplikasikan di mana saja, entah itu dalam dunia sosial, bermasyarakat, maupun dalam dunia pendidikan sekalipun. Behavioral ini mampu memecahkan suatu masalah yang dialami, entah itu dari warga sipil biasa sampai kepada pelajar-pelajar. Jadi behavioral ini sangat penting sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, waridul wa inayah, wa nafi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.